Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Saya Natalia Wahkoten dengan NIM 24011180037 dari kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, latar belakang penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan alat pemersatu yang sangat penting di tengah keberagaman Indonesia. Namun, era globalisasi membawa tantangan baru terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin kuat di berbagai aspek kehidupan, baik di dunia pendidikan, bisnis, maupun komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sebuah keharusan, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Di tengah derasnya arus globalisasi, bahasa Indonesia kerap tersisihkan, terutama dalam situasi formal maupun informal. Di kalangan mahasiswa, fenomena seperti mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing menjadi hal yang biasa. Hal ini terjadi bukan hanya karena kebutuhan akademis, tetapi juga karena anggapan bahwa penggunaan bahasa asing menunjukkan modernitas atau kecerdasan. Di sisi lain, di kalangan masyarakat umum, penggunaan bahasa Indonesia yang baku sering dianggap kaku dan kurang praktis. Media sosial sebagai alat komunikasi utama saat ini memperkuat tren penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah, baik dalam tulisan maupun ucapan. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Yang berikut, mengapa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting? Yang pertama, menjaga identitas nasional. Bahasa adalah simbol identitas suatu bangsa. Di tengah pengaruh budaya asing, menjaga bahasa Indonesia berarti mempertahankan kedaulatan budaya Indonesia. Yang kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa mempermudah penyampaian pesan yang jelas, efektif, dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendorong inovasi bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak berarti menolak perubahan. Sebaliknya, bahasa Indonesia dapat berkembang dengan mengadopsi istilah baru tanpa kehilangan akar budayanya. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalitas. Dalam dunia kerja maupun akademik, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mencerminkan intelektualitas dan profesionalitas. Yang berikut, peran mahasiswa dan masyarakat dalam melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia. Mereka dapat menjadi teladan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya tulis ilmiah, diskusi, maupun komunikasi sehari-hari. Yang kedua, di kalangan masyarakat umum. Masyarakat umum dapat melestarikan bahasa Indonesia dengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang sesuai kaidah dalam percakapan maupun aktivitas di media sosial. Yang berikut, upaya meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi. Yang pertama, pendidikan bahasa sejak dini. Mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar ke dalam kurikulum sejak usia dini. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia secara aktif di lingkungan sekolah melalui kegiatan seperti lomba pidato, debat, atau karya tulis. Yang kedua, penggunaan di media digital. Mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial dan platform digital. Membuat konten digital menarik seperti video edukasi, artikel yang mengedukasikan masyarakat tentang bahasa. Yang ketiga, sosialisasi dan kampanye. Mengadakan gerakan
Indonesia untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia secara benar, meningkatkan kesadaran melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa.